Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat berbincangkan, yaitu tentang pengamat Pargi Suargi Caniago yang menyebut pemilih rasional cenderung pilih Anies Baswedan. Nah, bagaimana selanjutnya? Langsung saja kita baca dan kita ulas. Ini yang sesuai yang dilansir oleh rmol.id. Republik Merdeka, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi pilihan para pemilih rasional. Temuan itu terpotret dari hasil survei terbaru Voxpol Center Research dan Consulting yang dilakukan pada November 2022. Founder sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pargi Suargi Caniago, mengatakan bahwa data yang didapatkan menunjukkan adanya perbedaan mencolok karakter pemilih antara Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Pangi mengurai pemilih Anies memilih berdasarkan alasan rasional dengan melihat prestasi dan kinerja. Sedangkan Ganjar dipilih berdasarkan alasan sosiologis, di mana sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat menjadi pertimbangan utama. Sementara Prabowo dipilih karena faktor psikologis, di mana sikap tegas pemimpin menjadi pertimbangan utama. Dalam temuan survei ini, ketika kita tanya ke responden apa alasan ibu, bapak, atau saudara memilih calon presiden, sebesar 21,2% menjawab Anies Rashid Baswedan adalah gubernur berprestasi, kata Pargi dalam keterangannya Selasa 29 November. Dalam model pertanyaan yang sama, kata Pargi tercatat sebesar 42,0% menjawab Ganjar Pranowo dekat dengan rakyat, sementara Prabowo Subianto sebesar 35,4% dipilih karena dianggap pemimpin yang tegas. Segmen pemilih rasional menentukan pilihan politiknya atas dasar pertimbangan integritas, kapasitas, dan kompetensi, sehingga rekam jejak kandidat menjadi pertimbangan yang sangat penting, ujar Pargi. Oleh karena itu, masih kata Pargi, kandidat yang berprestasi menjadi pilihan paling objektif di segmen ini. Janji politik yang sifatnya wacana dan sebatas angan-angan sangat tidak relevan, mempengaruhi pemilih yang rasional. Pemilih lebih percaya bukti bukan janji. Hal ini tentu saja akan menguntungkan calon presiden yang mempunyai rekam jejak sebagai pemimpin yang mempunyai segudang prestasi. Rekam jejak ini akan lebih mudah untuk dikapitalisasi sebagai sarana untuk meyakinkan publik bahwa dia layak memimpin sebagai seorang presiden, pungkasnya. Ya, itu ya sobat sekalian terkait pengamat atau terkait direktur Voxpol Center Research dan Consulting yang menilai dari survei yang dilakukan, kebanyakan pemilih Anies Baswedan yang lebih rasional. Nah, ini tentunya sifatnya lebih condong ke subjektif, ya, melihat apa yang menentukan siapa lebih rasional dan tidak. Tentu saja kita harus objektif terkait pilihan survei. Nah, memang saat ini terkait dengan survei kita juga menghadapkan persoalan tentang isu survei itu yang kita pertanyakan, ya, netralitasnya terkait siapa yang survei siapa, dan kemudian hasil dari survei itu sendiri. Dan yang paling penting adalah dana, ya, dana dari survei itu, karena bukan tidak mungkin dana yang disediakan dalam melakukan survei itu yang sekitar mensurvei sekitar 1.200, ya, random sampling, itu juga terkait dengan siapa yang membayar, karena tentu saja kecenderungan itu kadang kita tidak bisa menentukan netralitas dari surveyor ataupun yang memiliki lembaga survei itu bisa netral dan juga genuine dalam melakukan survei dan juga memaparkan hasil-hasil survei. Nah, memang kita melihat satu sisi, ya, ada keanehan, ya, anomali di satu survei. Kadang Anies itu menjadi nomor satu, di sisi survei atau lembaga survei yang lain Anies justru menjadi peringkat ketiga. Padahal kalau kita melihat apa yang disurveikan, kemudian sistemnya random sampling dan juga margin error juga rata-rata sama.
Nah, memang kecenderungan untuk saling fungsinya lembaga survei netral ini juga patut dipertanyakan, karena kan juga ada isu tentang di satu sisi melakukan survei, di satu sisi sebagai campaign manager untuk mempengaruhi pemilih, ataupun hasilnya nanti juga tidak genuine seperti yang diharapkan. Nah, memang survei sangat mahal ya untuk survei yang sifatnya nasional. Saya dengar pernah sampai 100 M ya kalau nggak salah untuk survei siapa capres dengan cakupan nasional, kurang lebih ya 100 M lah, oleh 500 juta ini kurang lebih untuk sifatnya yang cakupannya nasional dari Sabang sampai Merauke untuk survei capres. Nah, 500 juta ini yang tadi dipertanyakan siapa yang mendanai, dan kemudian kita ketahui yang juga disampaikan oleh pengamat, satu lembaga survei itu bisa genuine, kadang juga menjadi campaign manager, artinya hasil yang disampaikan itu bisa mewakili ya, kadang juga tidak bisa mewakili sama sekali. Nah, apa yang disampaikan lembaga survei Voxpol ya, menempatkan Anies sebagai yang lebih rasional ya menurut subjektivitas direkturnya atau foundernya, itu memang sifatnya subjektif dari segi karakter Anies, dari segi alasan para pemilih itu lebih memilih Anies adalah prestasi. Nah, memang untuk benar-benar real ya, memang harus dibandingkan ya untuk prestasi dari ketiga calon presiden ini, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Dan memang harus dibandingkan dengan real fakta terkait apa yang sudah dilakukan selama ini ya, sebagai menjabat gubernur kah ataupun menteri kah, kemudian adakah faktor signifikan yang memberikan manfaat bagi rakyat. Nah, memang suka atau tidak juga hanya 3 orang ini yang dalam survei yang selalu moncer dan terus menerus disajikan calonnya yang mempunyai peluang besar ya untuk capres, dan kemungkinan siapa yang menang itu juga bergantung pada ketiga orang ini saja ya. Jadi 275 juta penduduk yaitu ditentukan oleh capres 3 orang ini. Nah, memang kalau kita melihat track record Anies, kemudian Ganjar, dan juga Prabowo, apakah kinerja yang dilakukan pada saat menjabat saat ini atau sebelumnya itu bisa dijadikan ukuran kedepannya itu kinerjanya akan sama ataupun lebih baik ketika jadi capres ataupun jadi pemenang pemilu sebagai presiden. Nah, jawabannya tidak ada yang bisa memastikan, mengingat ya banyak sekali ya ketika seseorang itu ataupun calon presiden yang kita ketahui sekarang, misalnya Presiden Jokowi misalnya, itu kita ketahui banyak menilai ya, pengamat menilai karakternya sukses di Solo, tetapi ketika berada ataupun maju ke DKI Jakarta itu sudah berbeda. Pertama, memang Solo itu sifatnya homogen, yang selanjutnya kalau kita berbicara DKI itu sifatnya ya mayoritas heterogen, dan itu sangat berbeda sekali ya. Nah, ketika kita menghadapi dari daerah Solo ke Jakarta misalnya, permasalahan itu sangat lebih kompleks daripada ketika kita ke daerah Solo. Nah, wajar ya penilaian-penilaian itu muncul ya, terkait juga dari tokoh misalnya Yusuf Kala yang menilai Jokowi dari dulu dan kini kok beda. Itu yang berada di pemberitaan, yang juga sudah dibahas di channel ini ya. Silakan yang belum bisa menonton ya. Jadi ketika seseorang dibawa dengan prestasinya di daerah kemudian diusung menjadi ke daerah DKI ya, ke Jakarta, kemudian menjadi presiden, itu sangat beda sekali. Dan
ternyata memang tidak bisa dipastikan ketika seseorang sukses di suatu ataupun memerintah ataupun mengurusi urusan daerah itu bisa sukses di lingkungan ataupun lingkup nasional seperti menjadi presiden. Banyak sekali ya persoalan-persoalan yang terjadi ya, ataupun perbedaan yang tidak pernah dibayangkan yang juga disampaikan oleh Yusuf Kala ya, wakil presiden, mantan wakil presiden, terkait kiprah Presiden Jokowi ketika di Solo dan juga ketika menjadi presiden. Yang paling kentara adalah bagaimana dari hal ya memperlakukan aspirasi rakyat. Dalam hal ya rezim ini yang kita sayangkan adalah sangat senang sekali ya merepresi ataupun menjarakan seseorang yang berbeda pendapat, yang menyampaikan kritik, yang berbeda gagasan dan ide. Ini yang kita sangat sayangkan. Jadi aspirasi ataupun sosok ataupun karakter yang dipersepsikan sejak awal sebagai sosok yang sederhana, kemudian sukses di daerah, ternyata itu tidak ada jaminan. Nah, apakah itu berlaku juga kepada ketiga sosok ya yang saat ini kadang-kadang mempunyai peluang ya besar ya untuk maju capres, ataupun cuma 3 calon atau 2 calon, karena bisa jadi 3 calon, yaitu antara Anies ya yang wakilnya belum dideklarasikan, kemudian kontestan yang lain yaitu Ganjar dan juga Prabowo, atau cuma 2 saja antara Anies dengan Prabowo sebagai presidennya dan wakilnya itu Ganjar. Nah, apakah itu bisa memberikan perubahan ataupun nuansa berbeda ketika memerintah dalam lingkup nasional? Ini belum bisa dinilai, karena itu semua hal itu bisa saja sama ataupun berbeda sama sekali. Nah, kinerja Anies saat ini memang so-so lah ya, lumayan ya, dengan meskipun belum terlihat signifikan untuk menghadapi persoalan yang sifatnya persoalan mendasar dari Jakarta, yaitu kemacetan dan banjir, dan saat ini masih berlangsung dan itu tidak bisa terselesaikan hanya untuk jangka waktu 5 tahun misalnya. Nah, minimal kalau kita melihat karakter Anies, yang diharapkan adalah bagaimana untuk hal-hal dasar menyampaikan aspirasi itu tidak direpresi, tidak dipenjarakan, tidak ditersangkakan dengan kasus yang berita bohong yang saat ini sering seseorang itu ketersangkakan berita bohong, kemudian juga melakukan ujaran kebencian yang sangat sekali sering sekali terjadi seorang yang beroposisi dari kekuasaan. Nah, sosok Anies itu bisa direpresentasikan sebagai sosok yang cerdas ya, mempunyai prestasi, tetapi yang kita khawatirkan adalah jaminan ke depan, apakah ketika nanti sudah menjabat itu akan bisa memberikan perubahan yang signifikan atau perubahan yang sifatnya elementer ya, untuk hal-hal yang elementer, yaitu menyampaikan pendapat dan tidak dikriminalisasi. Kedua ya, kita ketahui ya bahwasanya hal yang sifatnya fundamental yang harus kita pahami adalah tentang solusi negeri ini. Jadi ketika kita berbicara dengan carut marut negeri ini yang tidak terselesaikan ya dari segala aspek, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dengan adanya perubahan ataupun pergantian aktor ataupun presiden, kita mengambil kesimpulan bahwasanya sebenarnya masalahnya memang bukan hanya dari calon atau orang ya yang menggantikan itu atau presiden, tetapi lebih cenderung bagaimana ya masalah itu terus menerus ada meskipun pemimpin berganti, yaitu tentang masalah sistem. Nah, sistem ini yang tidak pernah dipersoalkan atau tidak pernah menjadi fokus ya ketika seseorang berganti menjadi presiden, aktor itu berganti, tetapi sistemnya sama, yaitu sistem saat ini yaitu kapitalis ya, maka permasalahan itu seakan tidak pernah usai. Misalnya untuk Anies atau siapapun yang akan menang,
atau Anies lah yang dipersepsikan yang mempunyai elektabilitas tinggi dan dipersepsikan akan menang ataupun diprediksikan menang, maka akan nggak ada perubahan signifikan untuk pengurusan sumber daya alam, konsesi-konsesi lahan. Ini kan jadi persoalan karena sistem yang dipakai ketika kapitalis, maka itu akan mempermudah para para kapitalis ya, kapital pemilik modal untuk terus menjalankan usahanya secara mulus dan tidak ada halangan ya. Jadi setelah kapitalisme ini kita pakai, which is kita tidak pernah mengakuinya, maka hampir mayoritas sumber daya alam itu ya dikuasai, dikangkangi oleh asing dan asing, dan Indonesia ataupun negeri ini tidak mendapatkan hasil yang banyak, hanya sedikit saja, itu pun dari pajak yang nilainya sedikit. Makanya ketika orang berganti tetapi sistemnya tidak berganti, yang kita khawatirkan adalah kondisi ya kemelaratan yang terus menerus di negeri ini yang tidak menuju ke arah kebaikan ya. Kita khawatirkan ya kalau sistem ini tidak dipikirkan bersama-sama, yang menjadi akar persoalan ya ketika Anies nanti menjabat, kemudian kapitalisme itu terus menghujam, maka persoalan-persoalan pengelolaan sumber daya alam ini tetap akan diperoleh asing. Kita tidak akan mendapatkan kesejahteraan. Kalau masih mengikuti kapitalisme global pun, kalau harga minyak ini dunia naik, ya kemungkinan siap-siap saja akan ada kenaikan harga BBM yang ada di era Anies. Ini memang dasarnya apa? Dasarnya sistem. Kalau kita tidak lebih mendalam memikirkan akar permasalahan, maka akan menjadi lingkaran setan yang akan terus berlangsung terus-menerus. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.